Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur sebab kita memiliki Yesus yang bangkit, Allah yang hidup, Allah Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya. Sehingga apapun kondisi dunia sekarang ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita dapat bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita membaca kisah perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca bersama-sama untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu bersukacita karena mengenal Yesus yang bangkit? Ya, kebangkitan Yesus adalah sukacita kita. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang sangat besar bagi kita. Dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu akan mengubah hidup kita. Mungkin hidup kita penuh dengan penderitaan, ada kekecewaan, ada kegelisahan, ada kesedihan, tetapi saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit melalui Injil dan iman kepadanya, hidup kita pasti diubahkan. Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekalipun keadaanmu penuh dengan pergumulan, sebab kalau engkau percaya Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, engkau memiliki segala sesuatu yang engkau butuhkan dalam hidup ini." Tidak hanya dalam hidup ini, tetapi Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit itu. Sungguh kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita melihat Dia yang bangkit melalui firman-Nya, hidup kita akan diubahkan. Kita tidak seperti dulu lagi. Kita bukan orang-orang yang takut. Kita bukan orang-orang yang putus asa. Kita bukan orang-orang yang kecewa, yang gentar terhadap keadaan dunia sekarang ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang berpengharapan dan penuh kemenangan di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Kita tahu bahwa para murid termasuk Maria Magdalena, dia sangat berduka cita karena penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, yaitu pada hari pertama pada minggu itu, saudara, Maria Magdalena yang pertama-tama pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi Maria kaget karena batu sudah terguling dan kubur itu kosong. Duka citanya bertambah lagi dengan duka cita karena dia berpikir ada orang yang begitu jahat mengambil mayat Yesus. Kemudian Maria berlari menjumpai Petrus dan menjumpai Yohanes dan mengatakan bahwa mayat Yesus tidak ada di tempatnya. Mayat Yesus sudah dicuri oleh orang. Yohanes dan Petrus lari ke kubur itu dan Maria mengikutinya juga. Mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Pada waktu itu mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi karena mereka belum memahami apa yang dikatakan Yesus sebelumnya. Kemudian Petrus dan Yohanes mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Maria Magdalena, perhatikan, Maria Magdalena tetap tinggal dekat dengan kubur itu. Bahkan dia menengok ke dalam untuk melihat apakah Yesus ada di situ? Atau adakah sesuatu yang terlewatkan dari apa yang telah dilihat oleh para murid yang lain itu? Maria tekun mencari Yesus. Sekalipun yang lain sudah meninggalkan kubur itu, tapi Maria tetap mencari Yesus. Dan ketekunan Maria berbuahkan berkat. Amin, saudara. Orang yang tekun itu diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa penderitaan itu diizinkan supaya kita menjadi pribadi yang tekun dalam Tuhan. Dan orang yang tekun dia diberkati oleh Tuhan. Maria diberkati dalam ketekunannya, saudara. Ya, dia tidak pulang, dia nunggu. Gimana saudara tekun hari-hari ini mengikut Tuhan? Amin. Tekun dalam iman, tekun dalam doa, tekun beribadah, tekun melayani, atau sudah mulai loyo, sudah mulai tidak lagi setia. Maria tekun dan diganjar dengan berkat. Maria dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat Maria berjumpa dengan Yesus, maka segala duka citanya berubah menjadi sukacita. Amin. Hidupnya berubah, saudara. Dia memiliki pengharapan yang besar pada Tuhan yang bangkit itu. Apakah kita punya pengharapan seperti Maria? Apakah duka cita kita saat ini berubah dengan sukacita karena kita percaya Injil bahwa Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, bahwa Yesus yang telah dikuburkan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Yesus yang hidup akan memimpin dan menyelamatkan setiap kita yang percaya. Apakah itu merubah hidup kita? Apakah itu sungguh memberkati kita? Apakah itu sungguh menjadi sukacita kita? Atau kita masih saja ketakutan, kecewa, cemas, khawatir, putus asa seolah-olah kita tidak punya pengharapan dalam hidup ini? Bersyukur kita telah mendengar Injil keselamatan. Amin. Tapi percayakah dan apakah engkau berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu yang mengubah hidup kita? Kita seharusnya jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersukacita sekalipun keadaan memaksa kita untuk berduka cita. Amin. Amin. Kalau boleh saya minta masker dibuka. Ini senyum atau cemberut ini? Tapi saya percaya semuanya senyum bersukacita di dalam Tuhan karena Yesus bangkit. Amin. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang bangkit seperti yang Alkitab tuliskan, seharusnya hidup kita juga diubahkan sama seperti Maria diubahkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kegirangan besar dalam hidup kita. Ada kemenangan yang luar biasa atas setiap pergumulan.
Sekalipun mungkin kita masih ada dalam pergumulan, tetapi kehadiran Yesus yang bangkit, jaminan kita akan dapat melalui setiap persoalan yang kita hadapi. Itu yang membuat kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, siapakah Maria, saudara? Sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang luar biasa. Perjumpaan yang pertama kali. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Maria adalah orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus. Mari kita coba lihat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, saudara. Maria Magdalena adalah seorang yang pertama-tama dijumpai oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Menjadi pertanyaan kita, kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Yohanes hanya melihat kubur kosong, Petrus juga demikian. Tetapi kenapa Maria, saudara? Maria Magdalena. Apakah karena ketekunannya? Ada benarnya juga. Yesus mengenal siapa Maria dan Yesus berbelas kasihan kepada Maria Magdalena. Amin. Sebenarnya wanita pada waktu itu tidak dapat dijadikan saksi untuk sebuah perkara di pengadilan. Budaya Yahudi tidak menerima baik kesaksian seorang wanita. Tapi Yesus memilih pertama kali menjumpai Maria, seorang wanita, untuk menjadi saksi kebangkitannya. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah bahwa aku sudah bangkit. Katakanlah semua yang aku katakan kepadamu kepada saudara-saudaraku itu. Saudara, ini luar biasa. Dan Maria Magdalena memiliki masa lalu yang cukup kelam, saudara. Dia pernah dirasuk 7 setan, bayangkan. Dirasuk 7 roh jahat. Ini berbicara mengenai dominasi kuasa kegelapan dalam hidup Maria Magdalena. Yang jelas masa lalunya kelam, saudara. Orang yang dikuasai dengan roh-roh jahat pasti hidupnya tidak baik. Dia tidak punya masa lalu yang baik. Tapi sungguh ini menjadi pengharapan bagi kita. Kalau Yesus berkenan menyatakan diri kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang pada budaya Yahudi tidak diakui kesaksiannya. Seorang perempuan bukan perempuan baik-baik, saudara, tapi perempuan yang pernah dirasuk oleh 7 setan. Seorang yang tidak terlalu penting pada waktu itu, tetapi Yesus menyatakan diri kepadanya pertama kali. Dan itu memberikan secercah pengharapan, bahkan pengharapan yang besar. Bahwa Tuhan berkenan menyelamatkan kita, orang-orang yang selalu bergumul dengan dosa dan kelemahan. Amin. Mungkin masa lalu kita kelam. Mungkin kita orang yang tidak terlalu penting. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Tapi kalau Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan berkenan memakai Maria untuk menjadi saksi kebangkitannya, maka percayalah Yesus juga berkenan menyelamatkan kita dan menjadikan kita saksi kebangkitannya. Amin. Mau menjadi saksi Tuhan, saudara? Ya, banyak berita-berita sekarang menyaksikan keganasan virus COVID-19 pada orang-orang yang sudah selesai divaksin. Luar biasa, rasanya nggak ada harapan untuk kita bisa survive. Tapi di tengah-tengah orang banyak menyaksikan keadaan sukar, saksikan Yesus yang bangkit itu. Yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita yang besar. Amin. Saudara, ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Jadi dengan membaca cerita ini, saudara, kita bisa belajar bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang bangkit itu, kalau sungguh-sungguh kita dapat melihatnya sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci ini, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia melalui firman Allah ini, Yesus akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita yang besar. Yesus akan mengubah hidup kita dari keputusasaan menjadi orang-orang yang penuh pengharapan di dalam Dia. Amin. Saudara kecewa hari-hari ini?
Saudara berduka cita hari-hari ini, pandang Yesus yang berdaulat, maka hidupmu akan diubahkan. Amin. Mari, saya akan mengajak kita untuk fokus kepada dua pertanyaan Yesus. Pertanyaan pertama sudah ditanyakan oleh kedua malaikat itu kepada Maria Magdalena, tapi Yesus mengulanginya dan menambahkan dengan pertanyaan yang lain. Yesus bertanya kepada Maria Magdalena pada waktu itu, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saya yakin Yesus bertanya tidak untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi tentang apa yang disedihkan oleh Maria, tentang siapa yang dicari oleh Maria Magdalena. Tidak. Yesus Allah yang Maha Tahu. Amin, saudara. Lalu kenapa dia bertanya seperti itu? Apakah dia berbahasa basi? Tentu saja tidak. Saya memperhatikan bahwa Yesus mengemukakan pertanyaan itu supaya Maria Magdalena dapat mengintrospeksi dirinya dan menemukan kebenaran yang sejati. Supaya Maria introspeksi, kenapa engkau berduka cita? Siapa yang kamu cari? Kalau Maria Magdalena akhirnya dapat mengerti bahwa Yesus yang dicarinya, yang akan dirempah-rempahinya itu ternyata bangkit, itu pasti akan mengubah hidupnya. Ternyata tidak seharusnya aku berduka cita, karena firman telah menyatakan kematian dan kebangkitan Mesias. Dan ternyata bagi orang-orang yang menderita, hanya Yesus yang patut dicari. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Hanya Dia yang layak dicari, saudara. Demikian juga pertanyaan itu ditujukan untuk kita hari ini. Mengapa? Mengapa kita menangis? Mengapa kita berduka cita? Dan siapa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini, di tengah-tengah duka cita yang semakin menghebat ini? Mari saudara, kita akan membahas dua pertanyaan besar ini. Dan Tuhan mau kita introspeksi diri. Kalau kita berduka cita hari-hari ini, dan memang tidak ada orang yang tidak berduka cita, saudara. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Introspeksi diri, mengapa saudara harus berduka cita? Dan Tuhan bertanya, siapa yang saudara cari? Dalam duka citamu, apa yang saudara cari? Apa engkau akan cari kepada dunia ini? Atau engkau cari Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan yang akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya? Mari kita introspeksi diri, amin saudara, supaya kita enggak diliputi duka cita. Tiap hari stres melulu. Tadi pagi sudah dapat postingan lagi. Ini sudah berita di media yang terpercaya. Justru vaksin akan membuat virus menjadi mutasi lemah semakin kuat lagi. Dan orang yang sudah vaksin kena virus tambah lebih berbahaya. Istri saya salah berpikir, udah gak usah dipikir tambah gak damai. Aku bukan mikir itu, aku cerita. Lalu saya bilang, biar dunia kacau balau, kita punya Yesus yang bangkit, yang sanggup menolong kita. Saya cerita ke Pak Seno di jalan, Pak, ada berita baru, ntar tak share ya Pak ya. Saudara mau cari harap sama vaksin, banyak orang yang sudah divaksin, lepas protokol kesehatan, ya kena COVID, ya meninggal dunia. Saudara mau berharap kepada kekuatan vitamin D, vitamin C, vitamin E, tidak tahu apalah semuanya itu. Ya kita berusaha memenuhi itu, tapi harapan hanya ada pada Yesus. Kalau belum waktunya kita dipanggil pulang, kita tidak akan terpapar, atau kalau kita terpapar, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Amin. Tapi kalaupun toh sudah waktunya, kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Amin. So, apa yang harus kita duka citakan? Apa yang harus kita sedihkan, saudara? Mari pertanyaan yang pertama,
mengapa engkau menangis? Mengapa hari-hari ini engkau berduka cita? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau putus asa? Mengapa engkau bersungut-sungut? Mengapa engkau kehilangan pengharapan? Saudara, atas dasar pertanyaan ini kita bisa menjawab, Tuhan, kami menangis karena duka cita yang disebabkan oleh berbagai macam pergumulan. Kami berduka cita karena masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Kami menghadapi bahaya setiap hari. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, saudara, kalau engkau bertemu dengan aku yang bangkit, kalau engkau percaya aku telah mati untuk dosa-dosamu dan aku hidup untuk keselamatanmu, sesungguhnya engkau tidak perlu menangis. Amin. Saudara percaya firman Tuhan ini? Maria, mengapa engkau menangis? Maksudnya, bukankah engkau harusnya bersuka cita di dalam aku? Saudara, sekali lagi tujuan Tuhan Yesus bertanya kepada Maria agar Maria menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak perlu berduka cita seperti itu. Waktunya menghapus air matanya sebab Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Dia ditetapkan untuk mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa memahami penderitaan Maria yang sangat hebat karena orang yang dikasihinya ditangkap, dianiaya, dicambuk, saudara, kemudian digiring ke Gunung Golgota, memikul kayu salib, dimahkotai duri, diludahi, kemudian disalibkan dan mati tergantung di kayu salib. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka duka citanya berubah menjadi sukacita. Aku melihat Tuhan. Amin. Aku tidak bersedih lagi, aku tidak kecewa lagi. Dan saya melihat pengalaman Maria Magdalena adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Mari kita lihat pengalaman Maria Magdalena supaya kita dikuatkan dan tidak berduka cita seperti dunia ini berduka cita. Saudara, sebagaimana Maria Magdalena, kita ini menangis karena kecewa, saudara ya. Ya, kita ini sedih karena kekecewaan. Betapa kecewanya Maria Magdalena ketika Yesus yang diharapkannya akan memimpin bangsa Israel menuju kejayaan, tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba disalibkan. Tetapi kekecewaan Maria berubah menjadi sukacita pengharapan besar setelah dia berjumpa dengan Yesus. Nah, sama saudara. Seperti Maria Magdalena, seringkali kita ini menangis karena kecewa. Kita kecewa akan banyak hal. Kita kecewa karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari. Nah, saya berpikir, saya ini harus ngopo gitu, saya ini harus bagaimana gitu ya. Kadang kita ini kecewa, kenapa sih kok Tuhan tidak mengerjakan seperti yang saya pikirkan baik? Kenapa Tuhan juga tidak menjawab apa yang saya doakan? Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kenapa yang saya lakukan tidak berhasil? Kita kecewa. Saya coba tes imun setelah vaksin. Hasilnya cuma 10,55, saudara. Sementara yang lain 200 gitu ya. 50, 100, ini Pak Pendeta loh 10,55. Istri saya cuma 8, anak saya yang main saksofon yang ganteng itu juga nggak sampai 20. Ya karena bapaknya ganteng jadi dia ganteng. Kecewa, duh Tuhan, vaksin soro-soro kok hasilnya elek. Saya tanya kepada yang berkepentingan menjawab, wah berarti Pak Doni gagal vaksinnya. Pak Doni tetap 3M. Waduh, kalau 3 miliar ya lain cerita ini. 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Berarti gagal. Memang katanya Sinovac itu 60% keberhasilan. 10 orang divaksin, 6 sukses, 4 enggak berhasil. Wah Pak Doni termasuk yang enggak berhasil. Enggak hanya saya, satu keluarga. Duh Tuhan ya apa?
Kapan iso lunga Surabaya? Nah gitu saudara, kecewa. Bapak Ibu kecewa ada banyak hal yang tidak terjadi seperti keinginan Bapak Ibu Saudara? Halo? Saya juga kadang kecewa. Tapi kalau kita percaya Yesus yang bangkit itu berdaulat dan mengasihi kita, kita tidak perlu kecewa, saudara. Jangankan hanya vaksin gak berhasil, mungkin kejadian yang lebih berat dari itu pun kita tidak harus kecewa. Sebab Tuhan yang bangkit itu berkata, aku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Amin, saudara. Apa saja yang terjadi. Jangan langsung membuat kesimpulan, waduh ini celaka saya, aduh ini buruk saya. Saudara, apa yang tampaknya jelek hari ini belum tentu jelek untuk besok. Saya dulu gagal ini, gagal itu, justru itu yang membawa saya ada pada posisi sekarang hari ini. Kalau bukan Tuhan yang mengatur, itu tidak mungkin terjadi. Amin. Kita ada di sini karena kedaulatan dan kasih Tuhan. Amin, saudara. Tidak usah khawatir, tidak usah kecewa. Saya juga akhirnya harus mengatasi kekecewaan kita dengan memandang kepada Yesus yang bangkit. Tidak Tuhan, tidak apa-apa. Aku punya engkau punya rencana. Apapun yang terjadi, tidak ada yang harus kutakutkan, kutangiskan. Sebab kekekalan sudah menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu seperti Maria, saudara ya, seperti Maria kita juga menangis karena kejahatan orang lain. Sudah Maria menangis sebab Yesus dibunuh oleh orang-orang jahat, bahkan mayatnya dicuri oleh orang-orang jahat. Betapa kecewanya, betapa menderitanya dia, betapa sakit hatinya dia. Tetapi sesungguhnya kalau Maria kenal Yesus itu Tuhan, Allah yang berdaulat, tidak mungkin saudara Allah yang berdaulat dapat dibunuh oleh orang-orang jahat. Tidak mungkin Allah yang berdaulat akan membiarkan mayatnya dicuri oleh orang, kan begitu. Tapi dalam ketidaktahuan Maria berduka cita karena perlakuan orang-orang jahat. Tetapi saya mau memberitahu kita sekalian bahwa manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas kita. Orang boleh mengusahakan kehancuran kita. Tetapi tangan Tuhan yang berkuasa tidak pernah gagal membawa kita kepada rencananya. Ingat kata Yusuf, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kita ketahui bahwa ternyata orang-orang membunuh Yesus karena itu untuk menggenapi rencana Allah untuk penebusan dosa di atas kayu salib. Jadi, kalau ada orang-orang yang hendak menjatuhkan kita, ada orang-orang yang menekel kita mungkin, menjegal kita, memfitnah kita di belakang. Saudara, ketahuilah bahwa orang itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkan. Tapi kalau Tuhan sudah merendahkan, gak ada yang bisa mengangkat orang itu, saudara. Hadapi semuanya di dalam terang kebangkitan Tuhan. Amin. Ya, sehingga kalau kita gak begitu, kita banyak sekali sedih karena kesedihan yang tidak perlu disedihkan sebenarnya. Ya, akhirnya asam lambung naik, ya. Jantung teratapan, kemudian kepala pening. Saya juga mengalami itu. Ini jantung saya berdegup keras. Tapi karena saya semangat memberitakan firman. Saudara percaya tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saudara? So, jangan kecewa kalau orang coba menjatuhkan kita sementara menghambat kita. Jangan kecewa. Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan akan membuat rencananya berhasil atas kehidupan kita.
Kemudian Maria Magdalena. Seperti Maria Magdalena, saudara, kita menangis karena kematian orang-orang yang kita cintai. Maria Magdalena menangis karena Yesus yang dikasihinya mati disalib, saudara. Dan tentu saja kita berduka cita atas kematian orang-orang yang kita cintai. Dalam keluarga inti saya sudah kehilangan ayah saya sudah kehilangan ibu saya kehilangan kakak saya yang nomor 4. Dan itu mendatangkan duka cita. Dan tidak ada salahnya kita menangis, karena kita akan membawa kehilangan itu sampai ke liang kubur, saudara. Saya sampai sekarang masih mengenang ibu saya. Dan saya bersyukur bolak-balik ke kuburan, kalau pelayanan saya bisa memberi bunga di sana, saya mengenang kasihnya, saya tetap kehilangan sampai sekarang. Tapi Alkitab berkata, duka cita kita tidak seperti duka cita orang-orang yang tidak punya pengharapan. Amin. Tatkala kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita menangis, tapi kita ingat bahwa Yesus yang bangkit akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Pada waktu pengangkatan, kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasih, yang sudah mendahului kita. Dan di dalam terang itu, sesungguhnya kita bisa mengatasi duka cita kita. Kemarin saya ditelepon oleh Ibu Guatnyo. Dia mengingatkan bahwa hari ini tepat 40 hari meninggalnya Bapak Chang Chon Swan, ya, Bapak Swandiko. Tentunya keluarga berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi dengan memandang Yesus yang bangkit, keluarga dapat berpengharapan, sebab orang yang dikasihinya sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin. Dan bahwa mereka akan berjumpa lagi, sebab Yesus yang bangkit akan mengumpulkan kita kembali saat sangkakala Allah berbunyi, saat dia turun di awan-awan. Yang mati terlebih dahulu dibangkitkan, dan yang hidup diubah seketika, rapture, saudara. Nah, kita menyongsong Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita. Amin. Lalu, mengapa kita terus menangis? Hadapi semua persoalan di dalam terang Tuhan yang bangkit, terang Tuhan yang berkuasa, terang Tuhan yang mengasihi kita. Ingat, apapun yang kita hadapi, kita punya Yesus yang hidup. Amin. Yesus yang berdaulat dan Yesus yang mengasihi kita. Lalu pertanyaan yang kedua, saudara, siapa yang kamu cari? Saudara, ketika kita menyadari betapa sulitnya hidup di dunia yang jahat ini, siapa yang saudara cari? Cari harta, cari kekayaan, cari orang-orang kuat di dunia ini. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Yuk kita nyanyi yuk. Cari dunia, cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita sudah dikaruniakan iman, tapi apakah kita membangun persekutuan dengan Tuhan? Dalam menghadapi pergumulan, kau lari kepada Tuhan atau lari kepada dunia? Apakah kita bisa bersaksi, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Tatkala kecewa, lari pada Yesus. Tatkala engkau dijahati oleh orang-orang, lari pada Yesus. Saat ada orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, lari pada Yesus. Engkau punya pengharapan dan engkau punya penghiburan. Minggu ini
Ibu Ananusi sudah berpulang, tidak lama putri yang dikasihinya juga berpulang. Saya tahu penderitaan keluarga sangat hebat. Kita juga berduka cita, saya juga ikut menangis. Tapi ketika kita memandang Yesus yang bangkit, kita akan berjumpa lagi dan itu menghapus air mata kita. Amin. Amin. Ini berkat yang luar biasa. Siapa yang kita cari saudara dalam hidup ini? Mari saudara, sebagaimana Maria kita mencari Yesus yang telah mati di salib untuk dosa-dosa kita. Yesus yang telah dikuburkan tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus yang naik ke surga menjadi pengantara kita pada Bapa, dan Dia yang akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan tidak akan kecewa. Hidupmu akan merasa damai. Engkau akan ditolong dalam segala hal yang engkau butuhkan. Sebab Dialah gembala yang baik. Dan Dia menjamin kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Amin saudara. Awalnya memang Maria mencari Yesus yang mati untuk dirempah-rempahi. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, wow, hidupnya berubah. Mari, Tuhan sudah menemukan kita saudara. Dia mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh mencari Dia? Dalam artian membangun persekutuan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh membaca Alkitab, sungguh-sungguh beribadah seperti sekarang ini. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah saudara, perhatikan bahwa kita mencari Yesus yang disalibkan. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena ada Injil-Injil yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus nggak pernah disalib. Hanya orang yang diserupakan Yesus yang disalib. Tidak saudara. Iman Kristen bergantung pada penyaliban Yesus. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Kita datang kepada Yesus yang disalib, yang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sekarang ada banyak orang yang memberitakan melalui media sosial, sangat hebat, sangat gencar. Coba mau memasukkan Injil-Injil palsu, tapi kita tidak gentar, kita tidak goyah, kita kokoh dalam iman. Kita mencari Tuhan yang tersalib, bukan yang tidak pernah disalib, yang tidak pernah mati. Tapi Dia yang tersalib, yang mati dan bangkit untuk kita sekalian. Amin. Kita juga datang mencari kepada Yesus yang bangkit. Maria lupa bahwa Yesus pernah berfirman kepada murid-muridnya dan kepada dia juga tentunya bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa. Maria Magdalena lupa. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan tidak memperlakukan mereka dengan keras, tetapi justru berbelas kasihan dan berkenan menjumpai Maria Magdalena dan menguatkan imannya. Demikian juga saya mau mengingatkan, seringkali tatkala kita dalam pergumulan, tatkala kita dalam penderitaan, kita hanya mengingat Yesus yang mati, tapi kita lupa mengingat bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita tahu Yesus bangkit dan bersama-sama dengan kita, kalau kita tahu Yesus menyertai kita, maka kata Yesus, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu berduka cita? Mengapa kamu bersedih? Ini loh aku bersama-sama dengan kamu. Amin saudara. Amin. Dan saya berpikirnya bagaimana ada seorang keluarga pendeta di Banyuwangi, suami istri positif COVID, saya belum tahu kabarnya sekarang. Anaknya usia 6 tahun, tidak tahu siapa yang menjaga. Kalau orang tua lupa bahwa ada Yesus yang bangkit, yang menjaga mereka dan menjaga anaknya, hancur hidupnya saudara. Kadang saya juga kalau menghadapi keadaan sekarang ini mau bagaimana. Tapi kalau kita ingat Yesus hidup dan berkuasa mengasihi kita, itu menghapus air mata kita. Amin. Kita mencari Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang akan datang lagi untuk
menjemput kita, umat ketebusannya. Lalu bagaimana kita mencari dia? Mari kita belajar dari Maria, saudara. Maria Magdalena. Maria mencari dengan tekun. Maria mencari dengan sungguh-sungguh. Sekalipun orang lain meninggalkan dia, dia tetap ada di kubur itu. Dan yang lebih utama yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Maria mencari dalam hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Terbukti ketika Yesus memanggil Maria, Maria langsung kenal ini Yesus. Padahal sebelumnya dia berpikir Yesus adalah penunggu taman. Tuhan, kalau engkau mengambil mayat Yesus, tunjukkan kepadaku supaya aku bisa mengambilnya. Tapi ketika dia berkata Maria, langsung Maria kenal. Ini menunjukkan ada hubungan yang sangat intim. Saudara, gembala itu memanggil domba dengan nama. Dan domba itu mengenal suara gembala. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kenal suara kebenaran, kita kenal suara Alkitab, kita kenal firman Yesus, dan kita mendengar suara firman. Saudara, terutama anak-anakku ini, anak-anakku yang sungguhan ini. Engkau harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak tidak bisa menolong. Bapak bisa menyampaikan berita, bisa menasihati, tetapi untuk membangun hubungan intim itu tanggung jawabmu dengan Tuhan. Dan semua jemaat juga begitu. Amin, saudara. Kalau engkau mau mencari Tuhan, bangun hubungan pribadi sampai engkau kenal suaranya. Sehingga engkau tidak mudah disesatkan. Kemudian cari dengan motivasi untuk taat, saudara. Banyak orang cari Tuhan, seperti kemarin saya katakan, untuk kepentingannya. Kalau Tuhan berkati, aku akan setia. Kalau Tuhan beri, aku akan beri. Kalau tidak, padahal Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Orang hanya mikirnya kepentingannya sendiri, tapi cari dengan motivasi ketaatan. Maria ketika ketemu Yesus, dia langsung peluk Yesus. Siapa yang enggak memeluk Yesus? Tapi Yesus berkata, jangan menahan aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sekarang kamu pulang. Beritakanlah kabar ini kepada murid-muridku, saudara-saudaraku. Saudara, kalau saya ya lebih enak ikut Yesus saat itu ya. Udah ketemu yang dicintai, yang dikasihi, dari putus asa ketemu Tuhan, wis melok, wis Tuhan, aku mau di sini saja, aku mau bersama dengan Engkau. Aku tidak akan takut lapar, aku tidak akan takut apapun juga. Engkau Tuhan yang hidup, tapi tidak pergi, pulang. Dan Maria taat. Saudara, mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan kebutuhanmu sendiri, atau engkau mencari Tuhan untuk engkau mentaati firman-Nya? Cari Tuhan karena kita mau dengar suaranya dan mau mentaati kehendak-Nya. Amin. Apapun yang terjadi, saudara, hadapi masalahmu dalam terang kebangkitan Tuhan. Percayalah kepadanya, maka duka citamu akan berubah menjadi sukacita dan kekecewaanmu akan berubah menjadi pengharapan. Mari sama-sama.